pemodelan yang pertama yaitu GUEST atau Griffith University Erosion System Template, merupakan model fisik yang berdasarkan pendekatan proses erosi yang mempengaruhinya, yaitu daya pelepasan partikel tanah oleh butir-butir hujan dan aliran permukaan sebagai agen utama penyebab erosi tanah. Dalam model ini, erosi terjadi karena adanya tiga proses yang berperan, yaitu pelepasan oleh butir-butir hujan, pengangkutan sedimen, dan pengendapan sedimen. Data yang diperlukan untuk menjalankan model GUIST merupakan informasi tanah berupa data van Oort dan infiltrasi, data kohesi tanah, dan berat jenis sedimen, data garis kontur berupa data depth, slope, dan aspek atau arah, dan data LBD. Kemudian data landus berupa koefisien Manning dan contact over. Lalu data jaringan, sungai, dan data iklim berupa curah hujan. Kelebihan dari model fisik seperti GUST adalah terrekomendasinya fungsi filter sedimen, faktor erodibilitas tanah yang digunakan lebih pasti atau akurat. Dan kekurangan dari model GUST adalah input model atau data yang digunakan sangat banyak, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang kedua yaitu metode Muehle atau Modified Universal Soil Loss Equation. Muehle adalah salah satu model yang digunakan untuk menduga laju sedimentasi. Metode ini merupakan pengembangan dari metode yang sudah ada sebelumnya, yaitu metode Muehle. Metode Muehle berbeda dengan metode Muehle dalam menduga besar erosi karena tidak menggunakan faktor energi hujan dalam menentukan besar erosi, melainkan menggunakan faktor lintasan. Kelebihan dari metode ini adalah masih sangat banyak digunakan khususnya di Indonesia karena mudah dioperasikan dan parameter yang digunakan relatif sedikit. Adapun kekurangannya yaitu metode tersebut dinilai tidak efektif jika diaplikasikan di luar kisaran kondisi di mana model tersebut digunakan. Yang ketiga yaitu metode HEC-HMC atau Hydrologic Engineering Center Hydrologic Modeling System. Model ini dirancang untuk mensimulasikan proses hujan limpasan terutama untuk das dengan pola dendrit. Kelebihan dari metode ini adalah estimasi parameter model HEC-HMC relatif lebih singkat karena tersedia komponen untuk melakukan optimasi secara otomatis. Kekurangan dari metode ini adalah penyusunan struktur model HEC-HMS relatif lebih rumit. Lanjut ke pemodelan keempat, yaitu model Muehle atau Universal Soil Loss Equation. Muehle adalah model erosi yang dirancang untuk memprediksikan rata-rata erosi tanah dalam jangka waktu panjang dari suatu areal usaha tani dengan sistem pertanamannya dan pengolahan tertentu. Bentuk erosi yang dapat diprediksi adalah erosi lembar atau alur, tetapi tidak dapat memprediksikan pengendapan atau penghitungan hasil sedimen dari erosi parit, tebing sungai, dan dasar sungai. Model ini menggunakan persamaan empiris. Kelebihan dari model ini adalah masih banyak digunakan karena model tersebut mudah dikelola, relatif sederhana, dan jumlah masukan atau parameter yang dibutuhkan relatif sedikit dibandingkan dengan model lain. Sedangkan kekurangan dari model ini adalah adaptasi model pada lingkungan yang baru memerlukan
investasi sumber daya dan waktu untuk pengembangan database yang dibutuhkan dalam penggunaannya. Ketidakakuratan untuk area-area tanpa kalibrasi lapangan. Yang kelima yaitu model ANSWER atau Areal Non-Point Search Watershed Environmental Response Simulation. Model ini merupakan sebuah model hidrologi dengan parameter distribusi yang mensimulasikan hujan limpasan dan memberikan dugaan hasil sedimen. Salah satu sifat mendasar dari model ini adalah termasuk dalam kategori model deterministik dengan pendekatan parameter distribusi. Kelebihan dari metode ini adalah mampu menganalisis parameter distribusi secara sensitif sehingga dapat menghasilkan simulasi akurat terhadap sifat fisik das. Dapat memberikan keluaran sekaligus baik berupa debit aliran pada sungai, kehilangan tanah akibat erosi dan sedimentasi, dapat memproses kerja simulasi secara serentak dalam berbagai kondisi das. Kekurangan dari metode ini adalah untuk das berukuran lebih dari 100 km persegi, hasilnya kurang akurat, namun das kurang dari 100 km persegi hasilnya akan lebih akurat. Permodelan yang keenam atau yang terakhir yaitu AGNPC atau Agriculture Non-Point Search. AGNPC adalah model hidrologi dengan parameter distribusi yang mensimulasikan hubungan hujan limpasan, dugaan dari hasil sedimen, dan hara merupakan model penduga erosi skala das. Fungsinya untuk menduga erosi berskala das untuk pengendalian aliran permukaan suatu das. Kelebihan dari pemodelan ini adalah dapat memprediksi erosi dengan hasil akurat di seluruh das berdasarkan parameter distribusi yang digunakan. Dapat memprediksi das sampai mencapai luas 20.000 hektar atau sebanyak 2.500 sel. Kekurangan dari pemodelan ini adalah input model yang digunakan sangat banyak, keluaran aliran permukaan hanya berupa volume atau debit, tidak bisa menghasilkan hidrograf. Keluaran untuk erosi dan sedimen menggunakan satuan yang terlalu tinggi yaitu ton, dan desimal yang digunakan terlalu sedikit, hanya 1. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.